Halo, seperti biasa, gue akan berbagi cerita misteri untuk subscribe gue yang setia menunggu video di Besok Malam AR Channel. Tanpa basa-basi, gue akan eksekusi untuk cerita malam ini. Yuk, tapi sebelumnya, jangan lupa like, share, komen, and subscribe agar kalian tidak ketinggalan video selanjutnya. Let's go. Peristiwa horor ini gue dapat dari salah satu followers Besok Malam AR Channel yang udah DM di Instagram kita. Dan cerita horor ini terjadi di negeri seberang, di negara tetangga kita, yaitu Malaysia. Namanya Samsul. Samsul ini seorang mahasiswa yang berkuliah di salah satu universitas Malaysia. Tapi yang anehnya, dia ini mempunyai hobi yang tidak biasa. Samsul ini hobi banget yang namanya ngevlog. Konten dia ini berupa konten horor. Jadi Samsul ini dia suka banget yang namanya hal-hal yang berbau misteri. Tetapi Samsul ini tidak percaya yang namanya hantu, setan atau sejenisnya. Bagi dia tidak pernah ngerasa risih atau takut pada saat dia ngevlog di tempat-tempat yang sangat angker. Si Samsul bertemu sama temannya, dan temannya bilang, Samsul, kamu tahu nggak? Beberapa bulan yang lalu itu sempat ada kabar ini bercerita tentang suatu rumah peninggalan zaman dulu yang terkenal banget dengan keangkerannya. Si Samsul ketawa dan dia bilang, itu udah basi. Karena buat saya konten horor itu hanya buat mengisi hobi saya aja, dan saya itu nggak pernah percaya yang namanya hantu atau sejenisnya. Ya buktinya dari konten-konten saya sebelumnya, setiap saya ngevlog di tempat angker itu saya nggak pernah tuh ketemu yang namanya hantu. Wah, teman Samsul bilang, kali yang ini beda Sul. Kamu coba deh, kalau memang kamu berani dan nggak percaya yang namanya makhluk gaib, kamu coba datang ke rumah itu, kamu vlog, kamu bikin cerita apa yang kamu alami ketika di rumah itu. Saya yakin setelah kamu pulang dari rumah itu, kamu pasti percaya yang namanya itu makhluk astral. Samsul menjawab, siapa takut? Oke, lusa saya akan atur semuanya. Saya akan coba ke rumah itu dan saya bakalan buktiin ke kamu hantu itu nggak ada. Itu hanya sebuah ilusinasi kita aja. Sorry, halusinasi kita aja. Sehari sebelum Samsul datang ke rumah itu untuk melakukan vlog dan uji nyali, dia mencoba mencari sumber berita yang akurat di mana alamat rumah itu dan kenapa rumah itu bisa dibilang angker. Dan ternyata ketika Samsul mencari info itu, dia membaca salah satu artikel tentang rumah itu. Dulunya, rumah itu pernah ditempati oleh salah satu saudagar kaya raya yang mempunyai banyak karyawan.
Saudagar itu mengalami kebangkrutan dan dia depresi sehingga dia mempunyai penyakit eh bisa dibilang kurang waras ya. Jadi dia itu melampiaskan stresnya itu dengan menghabisi para karyawannya. Nah, setelah kejadian itu, si saudagar itu coba menutupi identitasnya tentang kejadian itu. Jadi dia coba mengurung diri di rumah itu dan tidak mau yang namanya bersosialisasi ke eh, tetangga sekitar. Nah, Samsul di situ terus membaca dan mencari tahu ini angkernya di mana. Kalau rumah kosong, terus ada berita yang penunggunya itu meninggal, itu wajar. Samsul bilang seperti itu. Tapi Samsul telah ditantang sama temennya karena dia akan ngebuktiin kalau dia itu berani untuk ngevlog di rumah angker itu. Dengan PD-nya, ya udah, besok saya akan ke sana. Saya akan live streaming langsung ke para follower saya untuk saya buktiin bahwasanya rumah yang memang terkenal angker di kalangan masyarakat itu tidak seperti yang mereka bayangkan. Nah, di sini Samsul bergegas. Dia melakukan persiapan untuk menuju rumah itu sekitar pukul 11.30 malam. Dia mengendarai mobilnya. Sekitar melakukan perjalanan 2 jam, tibalah Samsul di TKP, yaitu di rumah angker tersebut. Ketika Samsul sampai, dia langsung melihat dari dalam mobil dan dia melihat, oh ini rumahnya. Serem juga ya. Ini kayaknya rumah udah hampir puluhan tahun gak pernah ditunggu. Jadi pohon di sekitar rumah itu udah sangat tinggi-tinggi. Terus rumah itu udah dikelilingi oleh rumput-rumput liar. Dan akses jalan ke rumah itu dari mobil dia parkir itu Samsul harus jalan kaki sekitar 200 meter untuk masuk ke halaman rumah itu, karena mobil udah nggak bisa, ketutup sama pohon-pohon dan rumput-rumput liar yang sangat lebat. Si Samsul seperti biasa dia menyiapkan lighting, baterai kamera, laptop dan GoPro untuk melakukan uji nyali serta live streaming di akunnya. Nah, cuman kenapa ya si Samsul itu ngerasa kayak ini rumah biasa aja, kayaknya saya ngevlog di sini bakalan sepi deh penontonnya. Ini rumah yang kayak sering saya datangin sebelumnya. Ya serem di depan aja. Di dalam, pas masuk ke dalam, biasa aja. Jadi males. Gimana ya? Ya udah gini aja. Akhirnya Samsul inisiatif untuk membocorkan ban mobilnya. Jadi pentil mobilnya itu dicabut supaya rodanya itu kempes. Kenapa? Agar dia tidak mempunyai keinginan untuk kabur, untuk menyelesaikan konten itu secara buru-buru ketika dia udah di dalam rumah. Gila ini sebenarnya. Setelah Samsul selesai mengempeskan roda mobilnya, di situ dia langsung
on cam dan menyapa para followersnya. Hai guys, hari ini saya udah berada di rumah yang kata orang-orang itu rumah yang sangat angker. Tapi saya nggak percaya. Malam ini saya akan buktiin ke kalian yang nonton live saya kalau rumah ini biasa aja dan nggak angker. Kalian terus tonton live saya sampai saya masuk ke dalam. Ayo. Dengan semangat, Samsul masuk ke dalam rumah itu. Dia berjalan dan dia ketika berada di depan rumah itu, dia sambil live streaming dan dia sambil melihat kiri kanan. Ini rumah apanya yang angker? Ini rumah kalau direnovasi masih bagus loh. Samsul bilang seperti itu. Pas dia membuka pintunya memang udah nggak kekunci lagi. Pas dia buka, dia langsung dengan mudah untuk masuk ke dalam rumah itu. Pas dia masuk rumah, dia melihat atas langit karena rumah itu ada 2 lantai. Pas dia melihat, wih, enggak. Saya nggak akan kabur nih dengan situasi malam ini. Tapi kalau dibilang rumah ini cukup serem juga ya ketika di dalam. Samsul mencium bau-bau apa ya? Kayak bau-bau amis gitu di dalam rumah itu. Nah, ketika dia menelusuri setiap ruangan, Samsul itu coba menempelkan CCTV mini ke beberapa sudut ruangan itu. Tujuannya supaya dia tidak capek untuk mengecek keseluruhan dan mengamati ada penampakan apa di setiap sudut ruangan itu. Sambil dia menyapa followersnya, dia bilang, "Hai guys, saya akan memberitahu kalian bahwasanya apa yang kalian takuti selama ini itu tidak ada dan hantu itu tidak ada." Dan dia mencoba meyakinkan dirinya, percaya diri kalau malam ini kayaknya kerjaan saya cuma hanya menghibur follower saya aja, nggak akan terjadi apa-apa, saya yakin. Akhirnya Samsul selesai memasang CCTV di beberapa sudut ruangan rumah itu. Sambil dia keliling, dia mengecek beberapa ruangan dan dia mendapati sebuah kamar mandi yang sangat gede banget. Dan dia bilang ke followersnya, "Wah, ini mah kamar mandi Sultan. Memang nih kayaknya yang punya rumah ini memang benar-benar saudagar kaya. Luas banget nih kamar mandi, udah kayak parkiran mobil. Ih, bathtubnya masih bagus coy." Nah, ketika Samsul ngevlog di kamar mandi itu, dia mendengar seperti ada yang lari-lari di lantai 2. Dia langsung mengarahkan senternya ke atas. Itu biasanya kalau nggak musang, kucing. Tikus nggak mungkin bisa segede itu langkahnya. Keluarlah Samsul dari ruang kamar mandi itu dan dia menuju pantry, dapur. Dia mengecek semua sudut. Pas dia lihat, nah ini saya lihat di sumber berita, katanya tempat ini yang paling serem nih, di dapur ini. Tapi apanya yang serem ya?
Ini mah hanya dapur biasa, cuman keadaannya ya berantakan dengan perabot-perabot yang udah usang. Ya wajar, namanya rumah udah puluhan tahun tidak ditempati, ya pasti perabotannya hancur, usang, berdebu. Si Samsul masih tidak merasakan suatu hal yang aneh di rumah itu. Ketika dia sudah mengecek beberapa ruangan di lantai bawah, pergilah Samsul ke lantai atas untuk melanjutkan pekerjaannya. Pas dia menaik lantai atas, tek tek tek, di tengah tangga dia berhenti dan dia melihat ke belakang. Dan dia bilang, "Guys, sepertinya ada yang mengikuti saya dari bawah, dari lantai bawah. Tapi kok nggak ada ya?" Ah, ya udah guys, ikutin terus live streaming saya malam ini ya. Samsul sambil menyapa followersnya, dia menempelkan beberapa CCTV lagi ke ruangan lantai nomor 2. Ketika dia sudah menyelesaikan CCTV-nya, ketika dia sudah menyelesaikan untuk memasang CCTV-nya di setiap ruangan di lantai 2, dia menemukan satu ruangan yang menurut dia lumayan bersih dari ruangan yang lain. Pas dia masuk, ini kok ruangannya nggak terlalu kotor ya? Ini pas banget nih buat saya istirahat untuk menyapa followers saya. Akhirnya Samsul menjadikan tempat itu sebagai ya bisa dibilang base camp-nya saat malam itu untuk menyapa followersnya di live streaming dia. Nah, tujuan Samsul ini memasang CCTV di setiap sudut ruangan itu agar dia bisa mengecek langsung di tab atau di laptopnya dia penampakan apakah yang dia bakal lihat malam itu di rumah itu. Jadi dia nggak perlu capek-capek untuk turun ke bawah, naik ke atas, turun ke bawah, naik ke atas. Dia cukup mengamati setiap sudut ruangan itu melalui gadgetnya. Nah, sambil dia ngobrol sama followersnya, tiba-tiba dia melihat sosok bayangan yang melintas di lantai bawah. Pas dia melihat, ini mungkin efek dari Photoshop kamera ini. Gak mungkin ada orang di rumah ini selain saya. Tapi gambarnya memang gak terlalu jelas sih. Seperti kayak pantulan cahaya putih, tapi dia bergerak. Nah, karena Samsul ini dia nggak percaya yang namanya hantu, dia berlari ke bawah, ke tempat di mana dia melihat sosok hantu itu di laptopnya. Dia turun ke bawah, tuk 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 tuk. Sampailah dia ke ruang itu dan dia melihat, tuh guys, nggak ada apa-apa kan? Ini hanya sebuah efek kamera aja. Saya tahu yakin ini, Pak, atau pantulan cahaya dari luar. Tuh buktinya nggak ada apa-apa. Nah, habis itu dia langsung naik lagi ke atas. Dan dia mengecek lagi setiap sudut ruangan. Tiba-tiba di kamar mandi tadi ada seperti orang sedang melakukan aktivitas mandi. Dan itu suaranya tuh terdengar jelas banget. Tapi di gambar di laptopnya itu nggak ada.
nggak ada kabar apa, nggak ada gambar aktivitas apapun. Cuman suara itu terdengar di bagian lantai bawah, tepatnya di kamar mandi. Wah, si Samsul langsung membawa laptopnya sambil dipegang nih, dia sambil turun ke bawah untuk mengecek. Penasaran karena di gambar laptop, di gambar apa monitor nggak ada ininya, nggak ada gambarnya, tapi di bawah ada suaranya. Dia lari ke bawah, duk 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 duk, duk. Dia lihat, ah, nggak ada apa-apa, memang bener. Dia masuk kamar mandi itu nggak ada, suaranya udah hilang. Nggak ada yang berubah posisinya, dari perabotannya nggak ada yang berubah. Dan dia sambil melihat laptopnya, memandangi monitor sama memandangi gambar secara live. Tapi di situ Samsul udah ngerasa kayak beda aja auranya. Ini kayaknya beda nih sama vlog-vlog saya sebelumnya. Agak sedikit berbeda aja sih, kayak apa ya, banyak teka-teki malam ini. Dia sambil menyapa followersnya. Nah, daripada dia bolak-balik naik ke atas bawah, naik ke atas bawah, Samsul coba menelusuri lantai bawah di bagian pantry sambil membawa laptopnya. Jadi dia melihat monitor sambil jalan menuju pantry. Pas sampai dapur, dia melihat ada yang aneh di situ. Kok seperti ada yang bau gosong ya? Memang sih ini dapur tempat orang masak, tapi kan nggak ada aktivitas di sini. Tapi kok kayak kayak bau makanan gosong gitu. Samsul coba menyelidiki, dan ternyata dia dikageti dengan apa namanya, salah satu guci yang jatuh, centang. Dia kaget, dan dia lihat sekitar. Ah, ini pasti kucing nih, kalau enggak angin. Akhirnya Samsul naik ke atas, tuk tuk tuk. Pas dia naik ke atas, dia melihat laptopnya, dia nih coba meng-playback gambar yang ada di pantry tadi. Pas dia playback, itu guci itu jatuh bukan karena angin atau kucing, ternyata ada yang mendorong guci itu secara sengaja. Wah, langsung bilang, loh. Di situ dia mulai apa ya, bisa dibilang percaya nggak percaya sama hantu ya. Udah apa ya, udah gelisah aja. Wah, ini kayaknya beda banget nih dari vlog saya sebelumnya. Ini parah, kata dia. Dia sedikit takut pas dia pelajari videonya, dan ternyata ya ini bukan kucing atau angin. Guci ini jatuh memang sengaja disenggol sama makhluk penunggu rumah ini. Wah, si Samsul udah pusing dia, udah kayak apa ya? Bukan mati ketakutan sih, kayak gelisah aja. Aduh, saya harus gimana ya? Cuman dia berpikir seperti ini. Karena itu ditonton secara live, kan nggak mungkin dia tiba-tiba buat apa namanya, out di live itu untuk kabur, nggak mungkin, karena dia udah janji, saya tidak akan kabur atau terburu-buru dalam vlog malam ini. Ya buktinya saya udah membocorkan semua ban mobil saya agar saya tidak merasa ingin menyelesaikan vlog ini. Pas dia lagi di kamar lantai atas di ruangan itu, tiba-tiba ada yang mengetok pintu, tok 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 tok, itu kamar itu. Di situ Samsul langsung terdiam, dan dia bilang, tidak, ini hanya sebuah halusinasi saya aja. Tidak. Dia semakin tidak percaya diri saat itu. Samsul bilang, siapa? Ketokan itu berhenti, dan Samsul keluar membuka pintu ruangan itu untuk mengecek siapakah yang mengetok itu. Pas dia buka,
nggak ada siapa-siapa. Nah, di situ Samsul semakin sugestinya semakin hancur. Dia udah apa ya? Udah kayak apa namanya? Gegabah waktu itu bilang sama temennya kalau rumah itu nggak angker. Itu hanya sebuah apa cerita burung aja. Tapi dengan pengalaman malam itu Samsul ngerasa kayak ini saya udah salah ngomong nih. Ternyata nggak, memang rumah ini ada sesuatunya. Samsul sambil megang laptopnya, ya keluar dari ruangan dia itu. Dia menelusuri satu kamar di lantai atas. Dia membuka pintu kamar itu dan dia lihat, oh ini sebuah kamar apa ya? Kamar orang dewasa. Bisa jadi ini kamar pemilik rumah tersebut, yaitu saudagar kaya tadi. Dan dia coba menelusuri setiap sudut kamar itu untuk mencari tahu tentang kamar itu tadi. Dan dia menemui beberapa apa ya, kayak lemari yang masih terkunci. Jadi lemarinya tuh ada beberapa di kamar itu, yang duanya itu masih terkunci. Dan dia penasaran, kok dikunci ya? Dia coba membuka paksa lemari itu. Dia ingin melihat apa sih isinya, kosongkah atau apakah, siapa tahu ada hartanya gitu. Dia berhasil membuka kunci kamar itu. Dia melihat beberapa buku yang tersusun rapi. Dan dia di situ mengobrak-abrik buku dan dia melihat satu persatu buku yang ada di lemari itu. Nah, dan dia menemukan salah satu foto. Foto itu adalah foto pemilik rumah itu, yaitu saudagar kaya yang tinggal di rumah itu. Dan dia melihat, oh ternyata ini pemilik rumah ini. Saudagar itu mempunyai 2 anak. Di foto itu saudagar itu mempunyai 2 anak dan mempunyai istri. Serta mereka tuh hidup di foto itu mereka kayak keluarga yang bahagia. Si Samsul menyimpan foto itu dan dia coba mencari sumber berita di kamar itu, kenapa bisa dibilang rumah itu angker. Jadi dia menelusuri asal-usul rumah itu. Nah, pas dia membongkar lemari, dia ketemu yang sebuah catatan buku, bisa dibilang diary ya. Dan situ tuh pakai bahasa mungkin bahasa kuno zaman dulu ya. Dan dia nggak tahu tuh ini apa ya. Tapi kalau dia lihat sekilas kayaknya ini sebuah tulisan yang sangat penting. Samsul kembali ke ruangan dia dan dia coba mengamati ruangan itu dari laptopnya. Pas dia lagi sibuk berbincang sama followersnya di live streamingnya, tiba-tiba ada suara laki-laki yang bernyanyi di luar ruangan Samsul tersebut. Samsul langsung keluar lagi dan dia tetap membawa laptopnya dan dia mengecek, siapa ya? Halo? Yang macam-macam ya. Tiba-tiba nongol lah sosok laki-laki seumuran si Samsul datang dari balik pintu. Siapa situ? Dan laki-laki jawab, saya ini penunggu dan penjaga rumah ini.
kamu siapa? Kok kamu bisa masuk rumah ini? Kan rumah ini dikunci. Samsul bilang, oh, saya seorang vlogger dan saya memang masuk rumah ini tujuannya untuk ngevlog rumah ini aja. Nggak ada maksud untuk mencuri atau apapun. Emang rumah ini masih dijaga orang? Orang itu jawab, ya, saya menjaga rumah ini karena kakek saya dulu pernah bekerja sama pemilik rumah ini. Jadi kakek saya memberikan amanah ke ayah saya memberikan amanah ke saya untuk menjaga rumah ini. Karena bagaimanapun rumah ini eh, bukan rumah yang benar-benar ditinggalin oleh pemiliknya. Rumah ini masih ada yang punya, tapi pemiliknya pemilik keturunan dari rumah ini memang tidak tinggal di rumah ini. Oh gitu, kata Samsul. Ya udah, Mas, saya izin buat ngevlog ya Mas di rumah ini. Nah, penjaga rumah itu bilang, iya Mas, silakan. Tapi jangan ini ya, jangan mencuri apapun yang ada di rumah ini. Jangan mengambil apapun yang ada di rumah ini. Samsul bilang, tenang aja Mas, saya tidak akan merugikan Mas kok, tenang aja. Tapi karena si Mas yang menjaga rumah itu tidak percaya, dia terus mengikuti kemana Samsul pergi untuk mengeksplor setiap sudut ruangan rumah itu. Samsul bilang, Mas kok dari tadi ngikutin saya terus sih? Ya, ini kan sudah tugas saya untuk menjaga rumah ini, jadi ya saya wajib untuk mengikuti kemana Mas pergi. Ya, di saat dia lagi ngevlog dan mengobrol sama followers yang ada di akun sosial medianya, tiba-tiba si Mas itu mengageti Samsul. Mas, Samsul langsung kaget. Oh, Mas jangan ngagetin Mas. Kenapa Mas? Mas, yang di sana tadi, ruangan yang di sudut sana, itu pintunya kenapa kebuka ya? Tahu saya, itu pintu nggak pernah kebuka, selalu tertutup Mas. Nah, itulah ruangan kamar si pemilik rumah itu, yaitu kamar saudagar kayak itu. Samsul bilang, nggak tahu Mas. Saya nggak tahu, saya belum masuk ke kamar itu kok. Emang kenapa Mas kamar itu? Terus si penjaga bilang, Mas, kamar itu memang dikunci mati agar orang tidak bisa masuk kamar itu, karena itu kamar pemilik rumah ini. Jadi ya bisa dibilang sangat kamar keramat lah untuk di rumah ini gitu. Samsul berbohong kepada penjaga itu kalau dia tidak masuk ke kamar itu, dan dia udah masuk ke kamar itu. Nah, karena Samsul tadi udah berbohong sama Mas penjaga rumah itu, dia coba bilang sama Mas itu, Mas, itu kan kamar udah kebuka dan Mas juga ada di sini. Gimana kalau kita masuk ke kamar itu aja Mas? Ya saksinya ya Mas sendiri. Kalau saya tidak akan melakukan apapun, saya cuman mencoba mengeksplor ruangan itu aja. Ya udah kalau emang kayak gitu, tapi ingat ya, jangan pernah menyentuh barang apapun atau mengambil barang apapun di kamar itu. Akhirnya mereka berdua masuk. Ketika beberapa menit mereka di dalam, Samsul bilang, Mas, ini foto lukisan siapa ya Mas? Pas dia melihat ke belakang, loh kok Masnya nggak ada? Wah, Samsul teriak, Mas, oh Mas, katanya saya nggak boleh ditinggal sendiri. Kok Mas nggak ikut masuk? Tadi bukannya Mas ada di sini, Mas? Pas dia mau keluar pintu kamar itu, tiba-tiba tuh pintunya ketutup
Dan Mas itu ada di belakang Samsul. Mas, kata Mas itu, ya ampun, Mas, jangan ngagetin saya dong. Mas kemana aja, kan tadi saya sempet ini cariin. Si Mas tuh bilang, Mas, kayaknya kita harus keluar dari rumah ini. Kenapa, Mas? Kata Samsul. Ya harus keluar aja. Aduh Mas, nanggung Mas. Ini saya lagi live streaming dan follower saya tuh lagi nungguin aksi saya untuk menaklukkan rumah ini. Bahwasanya rumah ini memang nggak ada penunggunya, gitu. Dan saya juga nggak percaya namanya hantu. Akhirnya Samsul pergi, membuka pintu itu, pergi ke salah satu ruangan yang lain. Pas dia pergi, tiba-tiba dia melihat sosok anak kecil, bisa dibilang tuyul kali ya, lagi main mobilan di situ. Dan dia menyenterin sosok anak itu, dan dia kaget. Itu apa ya barusannya? Dia kayak anak kecil. Dia sambil ngobrol nih sama live streamingnya, tapi kayak tuyul. Wah, nih kayaknya udah nggak beres. Dan dia manggil Mas itu, Mas ini Mas. Dia menyari setiap sudut ruangan sampai ke lantai bawah. Mas itu nggak ada. Tiba-tiba dia mendengar suara gede sedang berbicara sama Samsul. Kamu siapa? Tidak ada yang boleh masuk ke rumah ini. Tidak ada yang boleh kurang ajar dengan rumah ini. Siapa yang sudah masuk rumah ini, dia tidak akan bisa keluar lagi. Wah, si Samsul langsung berlari ke atas menuju ruangan dia. Duk. Pas dia mau lari ke atas, dia kesandung. Laptopnya jatuh. Jaringannya keputus nih, mati. Dan bilang dia sudah pucat mukanya, udah keringetan, pucat, dan kakinya berdarah ketika kesandung itu. Dan dia panik. Halo, siapapun tolong saya. Siapapun tolong saya. Dia merangkak menuju ruangan, menuju base camp dia. Pas dia udah di kamar itu, tiba-tiba hantu penunggu rumah itu pada berdatangan. Dan mereka marah dengan kehadiran Samsul di rumah itu. Jadi mereka langsung menyerang Samsul dengan melemparkan sesuatu benda yang bisa melukai Samsul. Dan Samsul seperti mati ketakutan, kayak tolong saya, siapapun yang ada di sini, tolong saya. Nah, Samsul berlari keluar dari ruangan itu, dan dia langsung kakinya langsung ditangkap sama hantu tanpa kepala. Dan ternyata hantu tanpa kepala itu yaitu Mas yang tadi. Dan dia bilang tidak ada yang bisa menyakiti manusia, kata dia. Kalian memang makhluk laknat. Samsul coba melepaskan kakinya dari tangkapan cengkeraman hantu tanpa kepala tadi. Dia berhasil lolos, tapi dia terjatuh. Pas dia terjatuh, kepalanya itu kepentok sama kursi, dan situ berdarah. Nah, karena tadi dia terjatuh di awal dan laptopnya rusak, jaring internetnya mati, dia bingung mau minta tolong sama siapa. Akhirnya
Samsul ingat apa dengan salah satu catatan yang ada di buku yang dia temukan di lemari itu, dan dia lihat karena dia masih ada handphone, dia mencoba mencari apa arti dari tulisan tersebut. Ternyata itu adalah sebuah mantra yang bisa mengusir makhluk halus. Jadi ceritanya gini, yang punya rumah itu ternyata dulunya itu pernah melakukan sesembahan kepada makhluk astral. Nah, karena dia tidak bisa memenuhi tumbalnya, dia ngerasa stres. Jadi harta yang dia dapat itu sekian bulan menyusut dan dia stres karena dia tidak bisa memberikan tumbal kepada iblis tadi. Akhirnya dia menumbalkan semua karyawan yang bekerja di rumah itu. Tapi aksinya itu lama-kelamaan diketahui oleh warga sekitar. Langsung ketika warga sekitar tahu dengan aksi si saudagar itu langsung dieksekusi dan kepalanya dipenggal sama warga sekitar untuk membalas perlakuan dia terhadap karyawan yang udah bekerja di rumahnya itu. Nah, disitulah sosok hantu tanpa kepala tadi. Nah, ternyata bapak-bapak yang ngobrol sama Samsul tadi itu adalah orang pemilik rumah itu. Nah, ketika itu Samsul coba ingin lari keluar melewati pintu di lantai 1, dan tiba-tiba pas dia mau keluar, tuk, loh, kok pintunya kekunci? Tadi kan perasaan pintu ini nggak pernah kekunci gitu. Ternyata pintu itu udah kekunci dari luar. Si Samsul makin stres di situ, dia depresi, bingung dia harus mau ngapain. Sedangkan wujud hantu itu masih terus menyerangnya, dan si Samsul coba berlari mencari jendela. Ya siapa tahu dia bisa keluar dari salah satu jendela di situ. Dan ternyata sama aja. Jendela rumah itu dilapisi oleh terali, di luarnya baru jendela. Jadi ya memang benar-benar nggak bisa keluar dari rumah itu. Dan dia coba nekat naik ke atas lantai atas, dia mencari jendela. Dan dia keluar, dia lompat dari atas jendela dari lantai atas. Pas dia lompat, dia coba merangkak berlari untuk menuju mobilnya. Pas sampai depan mobil, dia lupa kalau mobilnya tadi itu ban mobilnya udah dikempesin sama dia. Jadi ya percuma, dia pun masuk dalam mobil tapi mobilnya nggak bisa jalan karena bannya udah kempes. Di situ dia makin panik. Tiba-tiba salah satu arwah gentayangan di situ datang dan ingin membunuh si Samsul. Si Samsul udah makin ketakutan, dia nggak tahu. Akhirnya dia mencoba live dari handphonenya. Dan di situ salah satu followersnya bilang, kamu kan sudah masuk ke dalam rumah itu, kamu harus selesaikan misteri rumah itu. Di situ Samsul udah nggak bisa. Kalau saya selesaikan, saya mati. Tapi kalau saya tidak selesaikan, saya tidak akan saya dibilang pecundang oleh banyak orang. Akhirnya datang seorang perempuan bilang, dia mengetok-ngetok pintu mobil Samsul. Kamu kenapa di sini? Kan udah tahu di sini lahan kosong. Bu, tolong saya, Bu. Saya tadi kan ke dalam, Bu, ke rumah itu. Saya melakukan ngevlog rumah itu, Bu. Tapi tiba-tiba, Bu, saya dikejar sama hantu tanpa kepala, Bu. Bu, tolong saya, Bu. Laptop saya ketinggalan di dalam rumah itu, Bu. Ibu bantu saya, Bu. Keluar dari rumah ini, dari tempat ini. Terus tidak lama kemudian ibu itu berubah jadi sosok
hantu menyeramkan. Kalau di tempat kita tuh namanya kayak apa ya? Kayak bukan genderuwo sih, kayak kolong wewe gitu. Dia langsung berubah menjadi sosok yang menyeramkan. Samsul langsung refleks memukul hantu itu. Yang namanya makhluk halus nggak bisa dipukul kan? Tapi nggak kena. Dia cuman bilang tolong, 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 tolong. Samsul berlari sambil terjatuh-jatuh dan merangkak untuk meminta tolong ke orang lain yang ada di sekitar situ. Dan hantu perempuan tadi sepertinya ingin berambisi banget untuk membunuh Samsul. Tiba-tiba Samsul itu mempunyai jimat yang mungkin udah dikasih sama nenek buyutnya atau apa nggak tahu. Dan jimat itu dia ingat kalau ini adalah penangkal untuk makhluk halus. Akhirnya dia keluarkan jimat itu dari kalungnya. Begitu hantu itu langsung hilang, begitu saja. Dan Samsul menarik napas. Nggak bisa kayak gini, saya harus cepat keluar dari tempat ini. Tapi laptop saya ada di rumah itu, karena di situ semua bukti-bukti atas peristiwa dan kejadian di rumah ini. Dan Samsul coba memberanikan diri, dan dia ngobrol sama followersnya yang dia live dari handphonenya tadi. Guys, ini mau bagaimanapun saya akan masuk lagi ke dalam dan saya mau ambil laptop saya, karena di situ adalah barang bukti yang sangat real tentang kejadian di rumah itu. Akhirnya Samsul masuk lagi ke dalam rumah itu, memberanikan dirinya ke dalam, dan dia melewati lantai 1. Lalu dia berlari ke lantai 2, dan dia menuju ruangan yang dia maksud base camp tadi, dan dia mengambil laptopnya. Pas dia mengambil laptopnya, dia berpikir, tidak, saya harus selesaikan ini. Saya harus selesaikan misteri ini. Akhirnya Samsul coba bertanya sama followersnya, guys, kalian siapa yang tahu bagaimana cara untuk mengusir makhluk halus? Akhirnya ada salah satu followersnya yang mengirimkan tweet, video, bahwasannya makhluk halus itu bisa diusir, tapi ada mantra-mantra dan syarat-syarat tertentu. Akhirnya Samsul mengikuti ide dari salah satu followersnya. Dan ternyata syaratnya itu yaitu jimat yang Samsul dapat tadi dari dari buku yang ada di lemari kamar tadi, sama sepenggal daging bangkai. Bisa dibilang ya daging lah, mau bangkai tikus atau bangkai apa, intinya daging bangkai daging ya. Akhirnya Samsul bingung, gimana ya, kata dia. Saya harus cari bangkai kemana nih, kata dia. Dia coba mencari tikus yang ada di rumah itu. Akhirnya ketemulah, dia mengejar tikus dan dia membunuh tikus di rumah itu. Dan dia bilang, guys, saya udah dapat bangkai tikus, gimana nih selanjutnya? Terus dibalas sama salah satu followersnya, seret hantu tanpa kepala itu ke dalam kamarnya, yaitu kamar dia yang tadi si Samsul menemukan buku itu. Seret ke dalam kamar itu dan lakukan ritual itu. Setelah itu bunuh arwah penasaran itu, kembalikan dia ke alamnya. Akhirnya Samsul memberanikan diri untuk memanggil hantu kepala itu. Hey, sekarang kamu kesini, saya ada di sini, tunjukkan wujudmu. Samsul seperti itu, dan dia udah bingung mau ngomong apa lagi. Akhirnya darah bangkai tadi itu dibikin sebuah segitiga
sama Samsul, dan bangkainya itu ditaruh di tengah-tengah lambang segitiga tadi. Ups. Nah, datanglah hantu tanpa kepala tadi ke kamar itu, dan dia coba menyerang Samsul tanpa memikirkan hal yang panjang. Samsul langsung membacakan mantra itu dan coba mengiring hantu kepala tadi ke dalam lingkaran segitiga tadi. Nah, masuklah hantu kepala tadi itu di dalam lingkaran segitiga tadi dengan bangkai tikus tadi. Dan Samsul membacakan mantra itu. Setelah Samsul membacakan mantra itu, terbakarlah kertas mantra itu dan apinya mengenai si hantu tanpa kepala tadi. Hilang tuh hantu tanpa kepala, mati. Dan Samsul bilang ke followersnya, guys, akhirnya saya berhasil untuk menghabisi untuk mengungkap misteri yang ada di rumah ini, dan saya menghabisi hantu tanpa kepala di rumah ini. Dan dia keluar dari ruangan itu dengan keadaan kepalanya udah berdarah, kakinya udah berdarah, dengan dengan keadaan yang memang tidak memungkinkan lagi dia untuk meneruskan vlog itu. Pas dia mau jalan ke bawah, keluar, turun tangga, tiba-tiba dia didorong sama sosok makhluk dari belakang. Jatuhlah Samsul dari tangga tadi. Dia sudah mengerang. Aduh, sakit, aduh. Pas dia menoleh, nah, ada sosok hantu anak kecil tadi. Ternyata itu adalah hantu dari arwah dari karyawan-karyawan yang mati dibunuh di rumah itu. Muncullah banyak banget setan, hantu iblis yang ada di rumah itu untuk menyerang Samsul. Ternyata memang benar, siapa yang masuk dalam rumah itu tidak akan bisa keluar dengan keadaan hidup-hidup. Nah, singkat cerita, ya mungkin nasib tidak berpihak baik pada Samsul. Saat kejadian hari itu juga, keberadaan Samsul tidak pernah diketahui lagi oleh beberapa temannya. Jadi Samsul itu bisa dibilang hilang. Kalaupun dia meninggal, itu jasadnya tidak ketemu. Nah, yang mengirimkan cerita horor ini yaitu salah satu dari temannya. Untuk kalian yang nonton cerita ini, jangan lupa share, like, komen, dan subscribe agar gua bisa membagi cerita horor yang dibagikan oleh beberapa narasumber di channel Besok Malam AR. Gua pamit. Bye-bye.